Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah atas rahmatnya serta limpahan nikmatnya yang telah dikarenakan kepada kita semua sehingga kita masih dipertemukan pada malam hari ini insyaallah dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Salam serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga beliau, pada istri-istri beliau, pada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umat-umat beliau yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat. Jamaah kajian Bumiku Mengaji yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melaksanakan kajian rutin kita yang mana kita membahas kitab sifat salat Nabi merupakan karya dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Dan alhamdulillah kita sudah masuk di pembahasan kedua dan akan diisi oleh beliau guru kita Ustadz Harits Abu Naufal hafizullah taala. Sebelum kajian dimulai kami mengajak pada jemaah sekalian untuk bisa membantu eh, atau ikut bergabung dengan dakwah Bumiku Mengaji dengan men-share informasi-informasi kajian dari Bumiku Mengaji pada keluarga maupun rekan-rekan dari jamaah. Kemudian kami juga mengajak pada jamaah untuk memperbarui niatnya di dalam bermajelis serta memperhatikan adab-adabnya di dalam majelis meskipun kita berada dalam majelis online. Kemudian kami juga mengajak pada jamaah untuk mempersiapkan alat tulisnya sehingga bisa mencatat faedah-faedah yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz. Baik, informasi selanjutnya bahwasannya nanti selepas materi yang akan disampaikan oleh Ustadz, kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab sehingga kepada jemaah nanti yang hendak mengajukan pertanyaan bisa raise hand terlebih dahulu jika ingin bertanya secara langsung atau bisa menuliskannya di kolom chat. Bagi jemaah yang menuliskan pertanyaan di kolom chat boleh dikirim dari pertengahan kajian agar nanti ketika kajian selesai pertanyaannya bisa langsung kami bacakan. Baik, insya Allah kajian akan kita mulai di setelah Ustadz bergabung ya, bersama kita. Insya Allah kajian akan langsung kita mulai. Oleh karena itu sambil menunggu Ustadz bergabung, kami silahkan pada jamaah boleh mempersiapkan dirinya serta bisa memurojaah materi di pertemuan sebelumnya. Baik, demikian untuk mukadimah dari kami. Untuk sementara kami pamit dahulu. Barakallahu fiikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ya, Yes. ya, khair. Insyaallah kajian saya bisa kita mulai, Ustaz.
Baik, siap. Baik, baik. Baik, pada jamaah kami harapkan untuk segera bersiap karena kajian akan segera kita mulai. Baik, Alhamdulillah Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak materi kajian dari beliau. Pada Ustadz, waktu kami persilahkan, pada tafadhol Masykurah. Baik, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya hamdan katsira tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di malam hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita sifat salat Nabi, dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan beberapa muqaddimah penting. Ya, kita sudah mengenal apa itu rukun, apa itu syarat, dan perbedaan di antara rukun dan syarat dan konsekuensi ketika seseorang meninggalkan rukun dan syarat di dalam salatnya atau ibadah yang lainnya, dan juga kita sudah menyebutkan apa itu sunnah. Karena pengetahuan akan definisi-definisi rukun, syarat, dan kewajiban serta sunnah ini hal yang penting. Ya, ketika seseorang ingin mengerjakan sholat, ya jangan sampai dia meninggalkan sesuatu di dalam sholatnya, ya kemudian dia membatalkan sholat. Ya, karena tidak semua hal-hal yang seseorang terjatuh kesalahan di dalam sholat, dia boleh untuk membatalkan sholatnya. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang al-qiyam. Ya, qiyam merupakan salah satu dari rukun sholat. Ya, dan ini berlaku bagi sholat wajib dan berlaku bagi orang-orang yang mereka berada dalam kondisi normal. Ya, namun kalau seandainya dia tidak berada dalam kondisi normal, dia berada di atas kendaraannya atau di atas pesawat atau di atas kereta, di atas kapal, maka hukum asal dia tetap berdiri dalam sholat wajibnya. Namun kalau seandainya itu sesuatu yang tidak mungkin, maka fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sebatas kemampuan yang bisa engkau lakukan. Maka disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala di sini, ya, di pembahasan as-salatu fi safinati wa ta'irati. Ya, salat di atas kapal dan salat di atas pesawat. Kata Syekh Albani rahimahullahu taala, wa tajuzu salatul faridati fi safinati wa kadha ta'iratu. Ya, boleh untuk salat wajib di atas kapal, demikian juga di atas pesawat. Walahu ayyusalliya fihima qa'idan idza khasyiya ala nafsi as-suqut. Dan boleh bagi dia untuk sholat, ya, apakah di atas kapal ataukah di atas pesawat, dalam keadaan duduk. Ya, idza khasyiya, kalau seandainya dia khawatirkan ala nafsi as-suqut. Ya, dia khawatir dia bisa jatuh dengan dia berdiri karena kegoncangan di laut ataukah di kapal, maka dibolehkan. Wa yajuz, dan kondisi dalam kapal dan pesawat juga boleh, ayya'tamida fi qiyamihi ala umudin. Ya, boleh dia bersandar di atas tembok atau di atas tiang. Jadi kalau dia misalnya dalam pesawat atau di atas di dalam kapal laut, nah di situ ada tembok yang dia harus bersandar dengan tembok tersebut supaya dia tidak terjatuh, dibolehkan. Taib au asa, atau dia bersandar dengan sebuah tongkat, likibari sinnihi, apakah dikarenakan ketuaannya dia, au dha'fi badanihi, atau lemahnya badannya, dibolehkan. Nah, kemudian boleh juga seseorang di dalam sholatnya mengumpulkan antara berdiri dengan duduk. Jadi nggak mesti kalau dia sudah mengambil sholat dalam keadaan berdiri, maka dia berdiri dari awal sholat sampai salam. Ya, atau kalau dia sholat dalam keadaan duduk dari awal dia sholat sampai dia salam, nggak mesti. Boleh untuk dia menggandengkan antara berdiri dengan duduk. Seperti kata Syekh Al-Bani rahimahullahu taala di sini,
wa yajuzu ayyusalliya salatal laili qa'iman. Ya, boleh seseorang sholat malam. Nah, ketika kita membahas sholat malam, maka sholat malam itu hukumnya apa? Sunnah. Nah, ketika sholat itu adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib, maka boleh seseorang di sini duduk walaupun dalam keadaan tidak ada uzur. Ya, boleh. Berbeda dengan sholat wajib yang sudah kita bahas tadi. Au qaidan biduni udhrin. Ya, atau boleh dia sholat duduk, kata Syekh Albani, tanpa ada uzur. Walaupun dia tidak punya uzur, walaupun dia tidak sakit, walaupun dia tidak lelah, walaupun dia tidak lemah, boleh dalam keadaan sholat sunnah dia duduk. Taib. Dan juga kata Syekh Albani, wa yajma'a bainahuma. Dan boleh untuk dia mengumpulkan antara berdiri dengan duduk. Fayusalli wa yaqra jalisan. Ya, dia salat dan dia membaca dalam keadaan duduk, dibolehkan. Wa qubaila ruku'i yaqum. Ya, sebelum dia ruku dia berdiri. Fayaqra ma baqiya alaihi minal ayati qa'iman. Dan dia membaca apa yang tersisa dari ayat-ayat ketika dia berdiri. Jadi dalam rakaat pertama, misalnya dia baca Al-Fatihah dalam keadaan duduk. Nah, sebelum dia ruku yang membaca ayat, dia berdiri, ya mungkin 2 ayat atau 3 ayat yang tersisa dari ayat-ayat yang dia baca setelah baca Fatihahnya, boleh dia berdiri. Baik. Thumma yarka'a wa yasjud. Kemudian dia ruku dan dia sujud. Thumma yasna' mithla dhalik fi raqati thaniyah. Kemudian dia melakukan sama seperti rakaat yang pertama pada rakaat yang kedua. Baik. Wa idza shalla qa'idan. Nah, kalau seandainya dia sholat dalam keadaan duduk, bagaimana model ya duduknya? Nah, di sini disebutkan duduknya mutarabbi'an. Ya, mutarabian itu biasanya kalau bapak-bapak duduk, mendengar khatib sedang berkhutbah misalnya, atau duduk di lantai, ya biasanya kan dia menyilangkan antara kaki kanannya dengan kaki kirinya, disilang. Ya, bukan diberdirikan. Jadi tetap didudukkan seperti ini. Ya, gimana saya kasih contohnya? Mutarabian. Taib, duduknya mutarabian. Jadi duduk seperti duduk biasa. Ya, kita duduk, mohon maaf, di atas ininya kita, belakangannya kita duduk, kemudian kaki kanan kita dengan kaki kiri kita silang seperti biasa. Itu namanya mutarabian. Taib, apakah duduknya harus mutarabian? Kata Syekh Albani rahimahullah, au ayya jilsatin ukhra. Atau duduk yang bagaimana, ya, yang dia inginkan selama itu bisa membuat dia lebih nyaman. Nah, wallahu alam bisawab, di antara semua duduk-duduk tadi yang paling nyamannya adalah mutarabian. Kita nggak lelah, kita nggak capek. Ya, seperti duduknya biasalah kita kalau kita duduk di lantai, itu namanya mutarabian. Atau duduk yang bagaimana yang kamu inginkan. Tidak ada ketentuan khusus di dalam syariat sebagaimana disyaratkan oleh Syekh Albani di sini, ya, duduk ketika kita sedang sholat. Baik. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya kata Syekh Albani rahimahullah, as-salatu fin ni'al. Salat dengan menggunakan sendal. Apakah boleh kita salat menggunakan sendal? Disebutkan di sini oleh Syekh Albani, wa yajuzu lahu ayaqifa hafian. Boleh baginya untuk berdiri ketika sholat dalam keadaan bertelanjang kaki. Dia tidak memakai sendal. Kama yajuzu lahu ayyusalliya mutana'ilan. Dia atau munta'ilan. Boleh juga, sebagaimana boleh bagi dia, sholat dalam keadaan memakai sendal. Ai labisan na'lahu. Yaitu dia memakai sendalnya. Ya, dari masjid-masjid yang pernah kami datangi, ya, atau di mahat-mahat atau di pesantren-pesantren yang masih menggunakan sendal ketika sholat, itu masjid yang ada di Yaman. Ya, hampir semua durul hadis atau darul hadis mahat-mahat yang ada di Yaman, dari markis masyayikh-masyayikh yang ada di Yaman, itu mereka tetap pakai sendal. Ya, bahkan Syekh Mukbil rahimahullahu taala pernah berkata, ya, mengamalkan sunnah, memakai sendal di dalam sholat lebih kami cintai daripada karpet-karpet yang baru. Ya, makanya kalau bapak dan ibu-ibu suatu saat nanti pergi ke Yaman akan melihat orang-orang sholat pakai sendal. Ya, walaupun mestinya pakai karpet. Ini pandangan Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Nah, Syekh Albani rahimahullah di sini berpendapat, ya, memakai sendal boleh, dan juga tidak memakai sendal juga boleh. Nah, mana yang paling afdol di antara keduanya? Kata Syekh Albani,
Wal afdalu ayusalliya taratan hakadha wa taratan hakadha. Yang lebih afdol terkadang dia memakai sendal dalam sholatnya dan terkadang dia tidak memakai sendal dalam sholatnya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman itu di masjid beliau memakai sendal. Ya, walaupun sebagian ulama mereka beralasan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masjidnya itu masih terbuat dari tanah. Ya, dengan dalil ketika terjadi musim hujan, ya telah nampak bekas lumpur di jidatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu beliau sujud di atas lumpur tadi. Nah, karena memang pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masjidnya dalam kondisi demikian, maka beliau pakai sandal. Nah, ketika masjid itu sudah ada tegelnya atau sudah ada keramiknya atau sudah ada karpetnya, maka tidak perlu lagi memakai sandal. Demikian pandangan sebagian para ulama. Ya, adapun Syekh Mubin rahimahullah dan murid-murid beliau, beliau berpendapat bahwasannya ya hukum memakai sendal yaitu hukumnya sunnah. Apakah masjidnya itu terbuat dari tanah, lantainya dari tanah, ataukah lantainya bukan terbuat dari tanah? Ya, namun perlu kita fahami, walaupun ada pendapat sebagian ulama mengatakan ini sunnah mutlakon, ya maka kita juga harus melihat kondisi dan keadaan, apalagi di masjid-masjid yang ada di negeri kita di Indonesia itu sudah ada batas suci. Batas suci artinya tidak boleh memakai sendal lagi. Itu belum masuk dalam masjid, masih di teras masjid. Nah, apalagi kemudian kita masukkan sendal ke dalam masjid, maka ini di negeri kita dianggap ini sebagai pelecehan kepada rumah Allah. Mungkin akan dianggap sebagai pelecehan kepada agama. Ya, maka disinilah jangan sampai kita membuat amalan yang sunnah. Dan itu juga masalah yang diperselisihkan oleh para ulama yang kemudian memunculkan mudarat yang besar. Beda halnya dengan kondisi dan keadaan di Yaman, ya, seperti saya sebutkan tadi, karena memang masyarakat atau daerah yang ada di situ sudah biasa melihat mereka memakai sandal dalam sholatnya. Nah, kemudian kata Syekh Albani rahimahullah, hasbama tayassara lahu, yaitu apa yang mudah baginya. Ya, nah kita nggak ada masalah terkadang kita praktekkan, kita amalkan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang menginap di hotel atau di rumah yang memang ada sendal dalam rumahnya, tidak ada masalah kita memakai sendal terkadang ketika kita melakukan salat sunnah di rumah kita. Ya, namun kata Syekh Albani rahimahullah, fala yatakallafu libsahuma li salati wala khal'ahuma. Dan jangan dia membebani dirinya untuk memakai sendal setiap dia sholat. Atau dia harus copot sendalnya ketika dia sholat. Nggak mesti, mana yang mudah bagimu. Bal in kana hafiyan salah hafiyan. Jadi kalau seandainya memang dia telanjang kaki, ya sudah sholat dalam keadaan telanjang kaki. Wa in kana munta'ilan. Dan kalau seandainya memang dia sedang memakai sendal, maka sholat munta'ilan. Ya, sholat dalam keadaan memakai sendal, illa li amrin aridin. Atau di sana ada perkara-perkara yang memang harus dia memakai sendal atau harus dia tidak memakai sendal. Taib. Kemudian kalau seandainya kita memang membawa sendal, ya ini teman-teman yang pergi ke Masjid Nabawi misalnya sholat. Ya, nah Masjid Nabawi, ya kita kan membawa sendal. Kita membawa sendal. Apakah di teras masjid ataukah ketika kita akan masuk ke dalam masjid? Kemudian sendalnya dimasukkan ke dalam plastik. Misalnya dia tidak meletakkan di lemari-lemari yang ada di dalam Masjid Nabawi. Taib. Nah, di mana sendal kita letakkan? Karena saya melihat banyak jamaah ya dia meletakkan sendalnya itu di depannya, pas di depan kiblatnya. Taib, pas depan kiblat diletakkan sendalnya. Nah, apakah ada bimbingan ini dari Nabi kita Muhammad SAW atau bebas kita untuk meletakkan sendal di mana saja? Subhanallah, kita lihat ternyata ada pembahasannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Kata Syekh Albani rahimahullahu taala di sini, wa idza naza'ahuma, ketika dia melepaskan sendalnya, fala yadhahuma an yaminihi. Jangan dia meletakkan ya sendalnya di sebelah kanannya, jangan. Wa inna ma'an yasarihi. Hanya saja dia meletakkan sendalnya di sebelah kirinya. Taib. Jadi ini hukum asalnya. Kita buka sendal, kemudian kita masukkan ke plastik, ataukah kita tidak masukkan ke plastik, di misalnya di halaman Masjid Nabawi, nah sendalnya itu diletakkan di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Idza lam yakun an yasarihi ahadun yusolli, ya, idza lam yakun an yasarihi, ini kita letakkan di sebelah kiri kalau memang seandainya tidak ada orang yang sholat di sebelah kiri kita.
Tapi kalau seandainya ada orang yang sholat di sebelah kanan kita, dan ada orang yang ada sholat di sebelah kiri kita, di mana kita meletakkan sendal kita? Wa illa wada'uhuma baina rijlai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya seperti kata Syekh Albani rahimahullahu taala di sini diletakkan di antara kedua kakinya kita di bawah. Ya kita berdiri, nah di bawahnya kita letakkan. Tidak diletakkan di kanan, tidak diletakkan di kiri. Kecuali kalau seandainya kita tidak mendapatkan ada orang yang sholat di sebelah kiri kita, boleh kita letakkan di sebelah kiri. Dan juga kita tidak meletakkan di depan kiblatnya kita. Ya, karena sendal itu tidak boleh dijadikan sutroh. Iya, karena sendal tidak boleh kita gunakan dekat dengan tempat sujudnya kita. Tapi karena kepala kita akan lengket, kepala kita akan sujud nantinya. Maka jangan habis selesai sujud di depan kepala kita itu sendal. Ini dijauhi. Ya, karena bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitulah diletakkan di antara kedua kakinya kita, kiri dan kanan di antara keduanya. Tapi kalau seandainya memang kita tidak meletakkan sendal itu dalam lemari-lemari. Wabidzalika, kemudian kata Syekh Albani, wabidzalika demikian sohal amru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya demikian khabar yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam. Baik. Kemudian selesai pembahasan sendal, salat di atas sendal, Syekh Albani rahimahullahu taala di sini menerangkan dan menjelaskan as-salatu alal mimbar. Ya, sholat di atas mimbar. Mimbar di masjid. Ya, kemudian ada tangganya. Ya, boleh imam ya untuk naik ke atas mimbar tersebut. Ya, dengan maksud dan tujuan untuk mengajarkan muslimin bagaimana cara sholat. Ya, di mana meletakkan tangannya ketika sholat. Ya, sebagaimana perbuatan Nabi SAW. Dan ini dilakukan terkadang tidak dilakukan secara terus-menerus. Karena bentuknya adalah untuk mengajarkan muslimin bagaimana cara salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di sini, wa tajuzu salatul imami 'alal makanil murtafi'in kal mimbari. Boleh bagi imam untuk salat di atas tempat yang tinggi. Boleh. Seperti mimbar. Tujuannya apa? Li ta'limin nas. Untuk mengajarkan manusia wa yaqumu alaih. Ya, dia berdiri di atas mimbar, fayukabbiru wa yaqra wa yarka'u wa huwa alaih ay ala mimbar. Dia bertakbir Allahu Akbar. Ya, kemudian dia membaca Al-Fatihah, kemudian membaca ayat wa yarka'u, dan dia juga ruku, posisinya dia di atas mimbar. Nah, ketika dia sudah bangkit dari rukunya, dia kan mau sujud. Ya, mimbarnya misalnya 3 anak tangga. Dia berdiri di atas anak tangga ini. Ya, kalau ruku masih bisa. Nah, ketika dia akan sujud, kata Syekh Albani, nam thumma yanzilu qahqara. Ya, dia mundur sambil dia turun dia dari mimbarnya sambil dia turun dia mundur hatta yatamakkana min sujud alal ard fi aslil mimbar. Ya, sampai dia mampu untuk sujud ya di bawah mimbar tersebut, thumma ya'udu ilaihi fayasna fi raqatil ukhra kama sana'a fil ula. Kemudian dia kembali, dia melakukan di rakaat yang pertama sama seperti dia melakukan di rakaat yang kedua sama seperti di rakaat yang pertama tadi. Tip. Ini saya contohkan misalnya, para hadirin, kita anggaplah ini mimbar ya. Misalnya ini mimbar, kita naik di atas mimbar, kita anggap saja ini saya berdiri di atas mimbar. Salat takbir Allahu Akbar. Taib, saya baca doa iftitah, kemudian saya baca Al-Fatihah, kemudian setelahnya saya baca ayat. Setelah saya baca ayat saya ruku. Allahu Akbar, saya ruku. Ya. Nah, setelah saya bangkit dari ruku, ini posisikan saya, misalkan saya di atas mimbar, saya mundur ke belakang. Ya, saya mundur ke belakang, sampai pada posisi saya bisa untuk sujud. Taib, sampai posisi saya mampu untuk sujud. Taib, demikian diajarkan atau dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid beliau. Taib. Dan ini seperti saya sebutkan tujuannya adalah untuk mengajarkan
para makmum. Ya, sebagaimana juga sedikit kita keluar dari pembahasan, kalau kita membaca dari fatwa-fatwa para ulama tentang pembahasan zikir, ya pembahasan zikir yang dilakukan secara berjamaah, ya di sana ternukilkan dari sebagian Syafi'iyah, ya atau ternukilkan dari Imam Syafi'i rahimahullah, ya boleh dilakukan zikir berjamaah dengan alasan adalah untuk mengajarkan muslimin bagaimana cara berzikir. Ya, subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Dia mengajarkan manusia jamaah untuk berzikir. Nah, yang namanya mengajarkan itu tidak dilakukan secara terus-menerus. Ya, tapi dilakukan terkadang-kadang dengan maksud dan tujuan yang kita sebutkan tadi. Adapun riwayat hadis yang datang dari Abdullah bin Abbas ataukah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, aku mendengar gemuruh suara gemuruh di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai solat. Nah, suara gemuruh yang dimaksudkan di sini adalah suara zikir. Apakah maknanya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman itu beliau berzikir secara berjamaah sehingga suaranya gemuruh? Nah, di sini diterangkan dan dijelaskan oleh Al Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, suara gemuruhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang kedengaran sampai luar masjid ketika mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau dalam riwayat Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Nah, ketika ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar tiga kali ini, atau Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah tiga kali, selesai sholat, yang dibaca oleh sekian banyak jamaah yang ada dalam masjid, pasti suaranya akan gemuruh terdengar di luar. Tapi adapun zikir setelahnya, ya la ilaha illallah sebanyak 33 kali dan seterusnya, maka itu dengan suara perlahan. Ya demikian kurang lebih dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Sehingga ini tidaklah dijadikan sebagai dalil hadis yang datang dari Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya atau Abdullah bin Abbas, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir berjamaah di masjid. Ya selesai salawat. Bahkan datang riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang mana beliau mengingkari orang-orang yang berzikir berjamaah di masjid pada waktu itu di zaman beliau. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, demikian juga dengan salat di atas mimbar ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan muslimin bagaimana cara salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya as-salatu ila sutratin wa dunu minha. Ini masalah yang mungkin banyak di antara muslimin yang tidak teredukasi, yang tidak terinformasikan. Ya, dia sholat tanpa menggunakan sutroh. Kenapa sutroh? Sutroh adalah sesuatu yang digunakan, apakah misalnya gelas, ya minimal dia satu jengkal, atau apa saja. Selain Al-Quran, selain sendal. Ya, yang digunakan untuk menghalangi antara tempat sujudnya dengan orang lewat. Baik, akan kita baca ucapan Syekh Al-Albani di sini. Ya, sebagaimana beliau memberikan judul As-salatu ila sutratin, salat ya menghadap kepada sutroh, maksudnya ada sutroh di depannya dan mendekat dengan sutroh tadi. Nah, berapa jarak antara kita dengan sutroh? Baik, nah ini kan jadi pembahasan kita. Dan apa hukumnya mengambil sutroh dalam salat? Baik, jadi saya ulangi kembali, sutroh adalah sesuatu yang digunakan ya apakah misalnya tongkat ataukah tembok ataukah tiang masjid ya ataukah misal sesuatu yang diletakkan yang dia tempatnya tinggi ya minimal satu jengkal lah tingginya ya kemudian dia sujud ya di arah sutrohnya tadi apa hukumnya kata Syekh Al-Albani rahimahullah wajibu wajib ayyusalliya ila sutrotin wajib seseorang untuk sholat menghadap ke sutroh la farqa fi dzalik bainal masjid wa ghairihi. Jadi tidak ada bedanya apakah dia sholat di masjid atau dia sholat di selain di masjid. Dia sholat di rumahnya. Nah ibu-ibu misalnya yang sholat di rumah. Ya, ambil sutra dalam sholat di hukumnya wajib. Jadi kalau sholat di kamar, sholatlah yang dekat dengan tembok. Temboknya. Berapa jaraknya nanti kan kita jelaskan. Taib, atau di tiang. Atau misalnya dia punya halak yang punya musola di rumahnya atau ruangan yang lebar.
Ya, dia ambil sesuatu di depannya kursi dia geser misalnya, ya, untuk dia gunakan sebagai sutroh, dan ini hukumnya wajib. Dan kata Syekh Al-Bani rahimahullah juga, wala baina kabirihi wa saghirihi. Tidak ada beda antara orang yang besar dengan orang yang kecil. Dengan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusalli illa ila sutratin. Ya, jangan engkau salat kecuali menghadap kepada sutroh. Ya, dan ini merupakan perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hukum asal daripada perintah menunjukkan kewajiban. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala tada ahadan yamurru baina yadaik. Jangan kau biarkan seorang pun melewati antara tempat kau berdiri dengan sutrohmu. Taib. Jadi ini kita sholat, ini sutroh kita anggap sutroh, kita sholat di sini. Kemudian ada orang yang lewat di sini. Bukan di sini lewatnya ya, bukan di depan sutroh. Antara kita dengan sutroh, dia lewat di sini. Taib, jangan kita biarkan ada orang yang lewat di sini. Fain aba, ya. Nah, ketika dia akan melewati tempat kita berdiri, tempat antara kita dengan sutroh, kita halau dia. Kita halau. Kita halau. Nah, kalau seandainya dia tetap maksa untuk lewat, falyuqatilhu. Falyuqatilhu artinya di sini bukan bunuh dia, bukan. Tapi maksudnya kalau tadi di awal kita memberikan isyarat, taib, biasanya orang kalau kita beri isyarat, udah dia langsung kaget, dia langsung pergi. Tapi kalau sudah kita kasih isyarat, dia masih juga nyolong, masuk, ingin masuk, maka falyuqatilhu. Kita agak lebih keras untuk mendorong dia. Ya, agak lebih keras mendorong dia. Fa inna mahu qarin. Ya, karena di situ ada kemungkinan syaitan yang telah masuk ke dalam tubuhnya sehingga dia ingin melewati tempat kita sholat. Taib. Nah, kemudian kata Syekh Al-Bani rahimahullah, wa yajibu ayyadnu minha li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Dan wajib untuk kita yang sholat mendekati dengan sutroh. Karena itu demikian perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dan juga di sini sebelum saya lanjut, Bapak dan Ibu-ibu, teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat. Ya, ini misalnya imam. Taib, di sini makmum. Dan kemudian di sini juga makmum. Taib, nah sutrohnya imam misalnya adalah ini. Ya, ini sutrohnya imam, ini imam, ya, di sini makmum. Taib. Nah, ketika sholat berjamaah, ada yang lewat. Ada orang lewat di belakang imam, di depan makmum. Taib. Maka ketika sholat berjamaah, kalau ada orang yang lewat di depan kita, di belakang imam, jangan dihalau. Karena apa? Ketika kita sholat berjamaah, sutrohnya makmum adalah sutrohnya imam. Bukan sutrohnya makmum adalah imam. Nah, kalau sutrohnya makmum adalah imam, maka kita tidak boleh mengizinkan siapapun yang lewat di depan kita ketika sholat berjamaah. Tetapi ketika dikatakan bahwasanya sutrohnya makmum adalah sutrohnya imam, jadi silakan orang melewat, ya, saf pertama, saf kedua, saf ketiga, saf keempat, saf kelima, nggak ada masalah. Ya, jangan nanti antum bisa sholat di saf yang ketiga, ada orang misalnya mau kencing, wah, datang hadis dari Nabi SAW. Jangan kau biarkan seorang pun melewati antara kau dengan sutrohmu. Ya, maka Nabi selalu memerintahkan kepada kita untuk menghalau. Kalau dia masih ngeyel, kita dorong dia sekuat-kuatnya. Iya, betul hadisnya. Ini hadisnya ketika kondisinya kita sholat sendiri. Atau kondisinya adalah imam. Taib. Tapi kalau seandainya kita bermakmum dengan imam, maka sutrohnya kita adalah sutrohnya imam. Ini sutrohnya kita. Jadi kalau sutrohnya kita adalah sutroh imam, maka siapapun bisa lewat di saf yang pertama, saf yang kedua, saf yang ketiga, saf yang keempat, dan seterusnya. Taib. Bisa difahami teman-teman semuanya? Taib. Kemudian kata Syekh Al-Bani rahimahullah, wa kana baina mawdu'i sujudihi sallallahu alaihi wasallam wal jidar alladhi yusalli ilahi nahu mumarishatin. Faman fa'ala dzalik faqad ata bidunui al-wajib. Nah, antara mawdu' sujudihi, ya, antara tempat sujudnya dia
Taib wal jidar, jidar atau apa saja yang digunakan sebagai sutroh itu ketika dia sujud bisa dilewati oleh seekor anak kambing. Taib, kita anggaplah ini sutroh ya. Taib, kita anggaplah ini sutroh. Ini sutroh, ini kita salat. Kemudian kita sujud. Kita sujud. Nah, ketika kita sujud, antara sutroh kita dengan tempat kita sujud, itu bisa dilewati oleh seekor anak kambing. Nah, itu dia. Taib bisa dilewati oleh seekor anak kambing. Saya ulangi kembali. Ini ketika sholat, kemudian kita sujud. Ketika kita sujud, antara sujudnya kita dengan sutrohnya kita, bisa dilewati oleh seekor anak kambing. Tapi kalau seandainya misalnya di sini kita sujud, sementara sutrohnya kita ada 1 meter di depannya. Tidak 1 meter. Tapi jarak antara kita sujud dengan sutrohnya kita bisa dilewati oleh seekor anak kambing. Bisa dipahami teman-teman semuanya? Dan juga dari bab ini, ketika kita melihat ada orang yang sholat tidak memakai sutroh, ya, antum usahakan untuk antum melewati dia dengan jarak kalau dia sujud, ya bisa lewati anak kambing, nggak dilewat setelah itu antum lewatin dia. Ya karena hukum melewati orang yang di depan orang yang sholat itu hukumnya haram. Ya, sampai-sampai Nabi mengatakan dengan engkau berdiri selama 40. Ya, 40 disebutkan 40 hari apakah 40 bulan lebih baik daripada engkau melewati orang di depan kiblatnya atau di depan sutrohnya dia. Baik. Bisa difahami ya sampai di sini? Nah, kemudian berapa tingginya sutroh tadi? Tadi kita membahas antara tempat dia sujud dengan sutrohnya bisa dilewati oleh seekor anak kambing. Nah, sekarang sutrohnya, berapa tinggi sutroh? Kata Syekh Al-Bani rahimahullah, wa yajibu ayyakuna sutratu murtafi'atan anil ardi nahwa shibron atau shibrain. Ya, wajib sutroh yang dia gunakan untuk sholat tadi sifatnya murtafi'ah. Dia itu tinggi, tegak. Anil ard. Tegak di bumi, di tanah. Nahwa shibrin atau shibrain. 1 jengkal ataukah 2 jengkal. Ya, jadi tingginya sutrohnya kita 1 jengkal ataukah 2 jengkal. Tapi sebagaimana hadis dari Nabi SAW, "Idza wada'a ahadukum baina yadayhi." Kalau seandainya salah seorang di antara kalian meletakkan di antara kalian dengan tempat sujud kalian, misal muakhar terhal. Ya, muakhar terhal itu artinya adalah ya di zaman dulu seseorang ketika dia naik kuda atau naik unta diletakkan sesuatu. Apa sih namanya? Diletakkan sesuatu tempat dia duduk. Jika dia tinggi. Nah, tingginya kata Nabi dan Nabi mempermisalkan tingginya itu setinggi itu. Nah, ketika dia sudah punya sutroh setinggi itu, kata Rasulullah, "Fal yusolli." Maka dia sholatlah. Wala yubali man marra wara'a dzalik. Dan dia jangan peduli siapapun yang lewat di depan sutrohnya. Ini sutrohnya, kita sholat di sini, yang kita jaga antara kita dengan sutroh. Tapi kalau sudah melewati sutroh, maka siapapun bisa lewat di sini. Kata Nabi, wala yubali man mara wara dzalik. Jangan kamu peduli siapapun yang lewat di depan sutrohmu karena sudah ada penghalang antara engkau dengan tempat sujudmu sutroh tadi. Jelas ya? Nah, kemudian kata Syekh Al-Bani rahimahullah, wa yatawajjahu ila sutrati mubasyaratan. Jadi ketika dia salat, ya, sutrohnya itu pas di depannya dia. Pas depannya dia. Lianna zahir minal amri bisolati ila sutroh. Ya, karena zahirnya datang hadis dari Nabi SAW, ketika kita salat kita menghadap kepada sutroh. Wa ma tahawulu anha yaminan aw yasaran, adapun dia misalnya sutrohnya sebelah kanan atau sebelah kiri, dia salatnya di sini, ya tidak boleh. Ya, tetapi ketika dia salat, oh saya ada sutroh kok salatnya. Di mana sutrohmu? Sutrohnya di sini, sementara kiblatnya ke sini. Di mana sutrohnya? Sutrohnya di sini, sementara kiblatnya di sini. Tidak. Tapi sutroh itu dijadikan sebagai tempat di mana antara dia dengan kiblat. Taib. Wallahu taala alam bisawab. Taib. Dan juga di sini teman-teman semuanya berlaku apakah kita sholat di Masjid Haram Mekah atau Madinah ataukah di masjid yang lainnya di masjid-masjid muslimin. Taib.
Jadi datang beberapa riwayat hadis, tidak ada sutrah. Ya, ketika kita berada di Masjid Haram, maka hadisnya itu adalah hadis yang lemah, hadis yang tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukum untuk tidak melewati tempat orang yang sholat itu berlaku apakah di Masjid Nabawi, di Masjid Haram Mekah, ataukah di masjid mana saja kita sholat. Nah, ketika kita berada di Haram Mekah dalam kondisi padat dan lain sebagainya, ya kita hampir tidak mungkin menunggu orang selesai sholat kita keluar kecuali di waktu yang lama. Tapi maka dalam kondisi seperti ini sifatnya darurat. Nah, ketika sifatnya darurat, kalau memang antum bisa berhenti sebentar atau tunggu orang selesai sholat, antum tunggu. Kecuali memang antum sudah terdesak, antum mau ke toilet atau lain sebagainya, maka ini lain bermasalah. Taib. Jadi intinya ketika itu darurat, sifatnya sepit. Ya, jangan antum nggak punya kebutuhan sama sekali, langsung antum melewati orang, ya sholat sunnah misalnya di Masjid Haram. Karena nasnya itu berlaku di Masjid Haram dan juga di masjid-masjid yang lainnya. Kemudian kata Syekh Al-Bani rahimahullah, وتجوز الصلاة إلى العصا المغروزة fil ard atau nahwiha. Jadi boleh kita menggunakan sutroh itu kayu atau tongkat yang ditanam di tanah atau yang semisalnya atau pohon atau apa saja. Ya, atau imra'ati mutaja ala sarir, atau perempuan yang perempuan itu memang dia tidur di atas ranjangnya. Ya, boleh. Wa ila dabbati, boleh juga kita jadikan sutroh itu apa? Hewan kendaraan. Boleh. Walau kana jamalan, walaupun jamal. Jamal itu adalah unta, boleh. Ya kenapa Syalbani mengatakan sini walau kana jamalan? Karena datang hadis dari Nabi SAW, seseorang tidak boleh sholat di kandang unta. Tidak boleh sholat di kandang unta. Tapi permasalahan selanjutnya, tahrim as-salati ilal kuburi. Ya, haram hukumnya sholat menghadap kuburan. Kata Syekh Al-Bani rahimahullah, wala tajuzu salatu ilal kuburi mutlaqan. Tidak boleh salat menghadap kepada kubur mutlak. Sawaun kana kubur lil anbiya au ghairihim. Apakah kita salat menghadap kuburnya para nabi ataukah kubur selain dari kuburnya para nabi? Ini hukumnya terlarang. Taib. Nah, di sini kita bahas beberapa permasalahan. Pertama, bagaimana hukumnya kalau seandainya kuburan sudah ada pemisah antara kuburan dengan masjid? Taib, misalnya masjidnya di kuburannya itu berada di kiblat, tapi sudah ada tembok yang membatasi antara kuburan dengan kiblat. Atau kuburannya itu dalam perkarangan masjid. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berpendapat kalau seandainya sudah ada pemisah antara kuburan dengan masjid, dinding, itu sudah mencukupi. Sudah mencukupi. Dengan dalil Nabi SAW ketika beliau meninggal, beliau dikubur di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Antara rumah Aisyah dengan masjid Nabi SAW itu satu dinding. Dalil yang menunjukkan satu dinding, Nabi SAW ketika sholat, terkadang beliau memasukkan kepala beliau ke kamar Aisyah radhiyallahu taala anha dan kemudian Aisyah menyisir rambut Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau seandainya ada pemisah dinding yang kedua, misalnya ini dinding Masjid Nabawi, ada dinding satu lagi di masjidnya Rasulullah, Rasulullah nggak bisa masukkan kepala, kan sulit. Tapi karena memang antara masjidnya Rasulullah dengan rumahnya Nabi itu satu dinding, Aisyah sangat mudah untuk menyisir rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kondisi rumah Nabi ini, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Nabi dikubur di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai khalifahnya Rasul yang kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya beliau, ya, kata Syekhul Islam, di zaman Abu Bakar Siddiq, beliau tidak membuat tembok yang lainnya untuk memisahkan antara rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kuburnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikubur di rumah Aisyah dengan Masjid Nabawi. Tidak ada. Hanya ada satu dinding itu saja. Taib. Nah, kemudian setelah meninggal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar Siddiq beliau juga dikubur di tempat yang sama. Dan Umar bin Khattab sebagai khalifah pada waktu itu,
Tidak membuat tembok yang lainnya atau dinding yang lainnya memisahkan antara rumah Rasulullah dengan masjid. Tetap dengan satu tembok tadi, satu pembatas tadi. Demikian juga setelah meninggal Nabi Muhammad SAW, setelah meninggal Umar bin Khattab, dikubur juga di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada 3 kuburan di situ. Dan di zaman Utsman bin Affan juga tidak membangun tembok yang lainnya untuk memisahkan antara kamar Rasulullah yang di situ kuburnya beliau dengan masjid. Sehingga dengan dalil ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan cukup ya antara kuburan dengan masjid itu pemisah satu tembok. Sudah cukup. Demikian kata beliau. Taib. Nah, kemudian permasalahan yang kedua. Permasalahan yang kedua. Kuburannya di dalam masjid. Kuburannya dalam masjid. Taib. Orang tiba-tiba dia sholat, selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ada kuburan ternyata di dalam masjid ya, dalam masjid. Bukan di pekarangan masjid atau di depan kiblat masjid ada temboknya. Di dalam masjid. Apakah dia perlu mengulangi sholatnya kembali? Dia tidak perlu mengulangi sholatnya kembali. Taib, karena dia tidak tahu. Taib. Nah, kalau seandainya dia tahu di situ ada kuburan, dia tetap sholat di kuburan tadi, tetapi dia tidak maksudkan untuk mengagungkan kubur tadi, maka dia berdosa dan sholatnya tetap sah. Tapi kalau seandainya seseorang sholat, tujuannya saya sholat di sini karena ada kuburan di sini. Maka para hadirin dan hadirat dia berdosa dan sholatnya tidak sah. Demikian dirinci oleh para ulama. Saya ulangi kembali, kalau seandainya seseorang tidak tahu di dalam kuburan ada masjid, ada dalam masjid ada kuburan, dia sholat, dia tidak berdosa dan dia tidak perlu mengulangi sholatnya. Kedua, kalau seandainya dia tahu di situ ada kuburan dan dia tidak maksudkan untuk sholat karena ada kuburan, karena memang dia sudah sholat di situ, ya udah ada kuburan, ya udah sholatlah. Dia padahal bisa keluar, dia berdosa tapi sholat tetap sah. Tapi ketiga, kalau seandainya dia sholat, saya ingin sholat di sini lebih khusyuk, saya untuk Allah, saya ingin ruku kepada Allah di samping kuburan ini. Maka sholatnya tidak sah, maka dia berdosa. Tapi dia berdosa. Tapi kalau seandainya kuburannya itu ada di tembok atau ada di luar masjid, dalam perkara masjid, maka sudah kita jelaskan tadi di awal. Bisa difahami ya? Nah, sedikit faedah di sini. Bagaimana dengan masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, setelah meninggal seluruh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah meninggal seluruh sahabat Rasulullah, ya, kemudian 4 khalifah sudah meninggal, kemudian barulah dimasukkan kuburan Nabi ke dalam masjid. Karena ada perluasan masjid pada waktu itu. Nah, di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Uthman, di zaman Ali, masjid kuburannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tetap di luar masjid. Dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jangan kalian sholat menghadap kuburan, itu sifatnya mutlak. Dari semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita sholat ke kuburan, hukumnya berlaku sampai yaumul qiyamah. Dan dimasukkan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah meninggal 4 khalifahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari perbuatan raja pada waktu itu, tidaklah kemudian menghapus hukum hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk larangan sholat menghadap ke kuburan. Dan bersama dengan itu teman-teman semuanya, ya, makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dibuat tembok. Kalau saya tidak salah, ada 3 lapis tembok. Ada 3 lapis tembok, ya, yang memisahkan antara Masjid Nabawi dengan kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, Wallahu taala alam bisawab. Kemudian saya baca sedikit lagi. Taib, tahrimul murur baina yadayil musalli walau fi Masjidil Haram. Ya, haramnya untuk kita melewati orang yang sedang sholat. Ya, hukumnya haram apakah di Masjid Nabawi, apakah di masjid luar Masjid Haram, ataukah di dalam Masjid Haram, kata Syekh Albani. Beliau mengatakan, wala yajuzu al-murur baina yadayil musalli idza kana baina yadayhi sutratun. Tidak boleh kita melewati orang yang sedang sholat yang apabila di depannya itu ada sutroh. Dia berdiri di atas sutroh, kemudian dia di sini, kemudian kita lewatinya. Lewati di depan antara dia dengan sutrohnya. Maka ini hukumnya haram, tidak dibolehkan.
Dan hukumnya berlaku kata Syekh Albani, wala farqa fi dzalik baina Masjidil Haram wa ghairi minal masajid. Tidak ada beda antara Masjidil Haram atau selain dari masjid-masjid haram yang lainnya. Fakulluha sawa'un fi adamil jawaz li umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini semuanya tidak boleh dengan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaihi lakana ayaqifa arba'in khairan min ayyamurra baina yadayhi." Kalau seandainya orang yang melewati, ya, melewati orang sedang sholat, apa yang didapatkan dari dosanya, maka berdiri dia selama 40, disebutkan sebagai riwayat 40 hari, ya, atau lebih, khairan, lebih baik daripada dia melewati orang sedang sholat. Menunjukkan besarnya dosanya. Jadi jangan main-main Bapak dan Ibu-ibu, kita ingin ke masjid, ingin dapat ibadah, ingin dapat pahala, tapi keluar dari masjid bukan hanya pahala yang kita bawa, dosa juga kita bawa. Karena apa? Kita melewati orang sedang sholat. Iya, dan ini hukumnya haram, tidak dibolehkan. Maka disinilah pentingnya bagi kita untuk belajar. Pentingnya kita menuntut ilmu agar kita bisa mendapatkan pahala yang besar ya dari ibadah yang kita lakukan. Jangan sampai dengan kebodohan dan kebalasan kita belajar, kemalasan kita dalam menuntut ilmu, akhirnya pahala yang kita ingin dapatkan tapi justru kita membuat dosa. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mungkin ini bisa saya sampaikan pada kajian kita kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan dari waktu yang tersisa kita akan menjawab beberapa pertanyaan, tentunya sebatas kemampuan yang kami ketahui. Dan kami tidak dibebani oleh Allah apa yang tidak kami ketahui. Barakallahu fikum. Baik, Alhamdulillah syukur Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawabnya, Afwan Ustaz, kita buka berapa pertanyaan. Nah, silakan. Baik, baik, kami persilakan kepada jemaah bisa mengajukan pertanyaannya secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskannya di kolom chat. Alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang masuk. Izin kami bacakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Bolehkah meletakkan sendal agak ke depan sedikit dari selah antara kaki kanan dan kaki kiri? Yakni kalau sujud posisi sandalnya kira-kira di bawah perut jika jamaahnya penuh, baik di sebelah kiri, kanan, depan, dan belakang. Jazakallah khairan. Baik, barakallahu fiik. Dari hadis yang kita baca, dari penjelasan Syekh Albani rahimahullah, disebutkan di antara kedua kita. Tidak ada masalah. Ya, ketika kita letakkan mungkin agak ke depan. Ya, ketika kita sujud letaknya itu di bawah perut kita, tidak ada masalah. Yang paling penting jangan dia meletakkan di depan kiblatnya dia. Iya, dia meletakkan di depan kiblat dan kemudian dijadikan sendal sebagai sutrah. Makanya tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan. Tapi kalau di bawah perut tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, bacakan pertanyaan dari kolom chat. Bismillah, Allah menampi mulia izin maka di atas akhir ada sujud sahwi karena kita ragu. Lalu makmum memberitahu kalau kita kelebihan rakaat. Kemudian kita mengulang sholat. Apakah yang dilakukan imam sudah benar atau yang benar bagaimana ya Ustadz? Syukran jazakallah khairan. Tadi suaranya terputus-putus. Coba saya baca. Ini sudah ditampilkan. Atau mau dibaca lagi Ustaz? Silakan. Oh, baik, saya bacakan. Izin bertanya Ustadz, jika kita sebagai imam kelebihan rokaat sholat, kemudian saat tasyahud akhir kita salam dan tidak sujud sahwi karena kita ragu. Lalu makmum memberitahu kalau kita kelebihan rokaat, kemudian kita mengulang sholat. Apakah yang dilakukan imam sudah benar atau yang benar bagaimana Ustaz? Jazakallah khairan. Baik, di zaman Nabi SAW, Rasulullah pada waktu sholat asar, sholat duhur atau sholat asar, pokoknya sholat yang 4 rakaat. Dan Nabi SAW hanya sholat 2 rakaat pada waktu itu. Kemudian
Para sahabat sudah mulai memperbincang-bincangkan pada waktu itu. Sampai-sampai mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah sholat sudah diringkas yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat? Ya, kemudian Nabi SAW bertanya kepada sahabat yang lain, apakah saya sholat tadi 2 rakaat? Kemudian sahabat yang lain juga mengatakan, iya Rasulullah, engkau sholat 2 rakaat. Kemudian Nabi SAW bertakbir, ya, dan beliau menambah 2 rakaat sholat tadi menjadi 4 rakaat. Dan kemudian Nabi SAW sujud sahwi. Karena terjadi kesalahan. Nah sekarang yang yang kita ambil faidah dari hadis ini dengan kondisi yang ditanyakan tadi, ketika imam kelebihan rakaat, itu kan nggak ada ibaratnya mengurangi rakaat, nggak ada. Berarti ada kesalahan yang dilakukan di sini, dan juga tidak perlu dia mengulangi sholat dari awal. Karena Nabi SAW beliau melakukan kesalahan dalam sholat beliau, beliau tidak mengulangi sholatnya dari awal, beliau hanya menambah 2 rakaat saja yang terluput tadi. Ya, jadi kondisinya dia takbir Allahu Akbar, ya kemudian dia sujud sahwi, dia langsung sujud sahwi, ya kemudian dia duduk di antara dua tasyahud, dua dua ruku, kemudian dia sujud sahwi kedua, kemudian dia mengucapkan salam. Ya demikian kondisi yang dia lakukan. Jadi dia tidak perlu mengulangi sholat sampai 4 rakaat lagi, nggak perlu. Ya, sebagaimana Nabi tidak mengulangi 2 rakaat, 4 rakaat semuanya, Nabi hanya menyambung 2 rakaat yang tersisa. Wallahu alam bisawab. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Kami bacakan kembali pertanyaan dari kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, mau bertanya, Waalaikumsalam. bagaimana kalau yang lewat di depan kita ketika sholat itu adalah anak kecil? Jazakallah khairan. Type 6. Ya, walaupun anak kecil yang lewat, kita berusaha untuk ya menghalaunya. Ya, kalau memang dia adalah baik, kita gendong. Ya, jangan sampai dia melewati antara kita dengan sutroh. Type Allahu alam. Besok dan insya Allah akan ada pembahasan khusus anak bayi, hewan dan yang semisalnya. Allahu alam. Baik, syukur Ustadz atas jawabannya. Kembali kami bacakan pertanyaan dari kolom chat. Bismillah, Afwan Ustadz izin bertanya, bagaimana cara sholat di atas kereta api yang tempat duduknya berhadap-hadapan? Atau boleh sholatnya di jamaah saja Ustadz? Kondisinya kita berangkat sore dan sampai di tujuan sudah masuk waktu Isya sehingga terpotong waktu maghribnya Ustadz. Namun jarak perjalanannya tidak sampai memenuhi syarat sholat boleh di jamaah. Jazakallah khairan. Taib. eh Kalau ini bukan perjalanan safar ya. Jaraknya tidak masuk safar Ustadz. Taib. Jadi kalau seandainya jaraknya bukan masuk safar, berarti hukum asalnya dia tidak menjamak sholatnya. Taib, dia tidak menjamak sholatnya. Nah, kalau seandainya posisinya dia di kereta api, sementara dia akan tiba di tujuan adalah sudah masuk sholat isya. Tiba tujuan dia sudah masuk sholat isya, ya, dan sholat maghrib batasannya ketika masuk sholat isya, maka selesailah waktu sholat maghrib. Maka dalam kondisi seperti ini dia sholat bagaimana dia bisa sholat. Ya, dia sholat sebagaimana dia bisa sholat. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sebatas kemampuan yang bisa engkau lakukan. Taib. Kalau memang dia tidak bisa berdiri dalam keadaan sholatnya, tidak ada tempat dia berdiri, sudah dia sholat dalam keadaan duduk. Adapun sholat isya, itu sholat isya waktunya masih panjang, ya maka dia tidak sholat isya di kereta api, dia sholat isya ketika dia tiba di tujuannya. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, syukur Ustadz atas jawabannya. Kami bacakan Hmm. pertanyaan yang masuk langsung pada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Afwan izin bertanya, Ustadz, bolehkah kita mengulang sholat jika dirasa tidak khusyuk? Jazakumullah khairan. Baik, perlu diketahui di sini, khusyuk dalam sholat, ya, ini bukanlah rukun sholat. Dalam arti kata, ketika dia sholat, Allahu Akbar, baik, dia telah menjalankan rukunnya, menjalankan kewajiban syarat sholat sudah. Ya kemudian ada hal yang terkadang dihayalkan dalam sholatnya, kemudian dia kembali lagi, ya kemudian nanti dihayal lagi, dia kembali lagi, maka sholatnya sudah sah. Iya, dan tidak perlu untuk dia mengulangi sholatnya. Karena i'adatul ibadah ba'dal ibadah waswas dari syaitan.
Iya, mengulangi ibadah setelah ibadah itu sudah dianggap sah, ini merupakan waswas dari syaitan. Dan kita khawatir kalau dia sering berbuat seperti ini, akan dibuat was-was terus-menerus, ya akhirnya apa? Ya akhirnya akan berembek kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Nabi SAW, teman-teman semuanya. Tadi saya sudah membawa hadis Nabi SAW beliau salat 2 rakaat. Padahal sholatnya harus 4 rakaat, tapi beliau lakukan berapa rakaat? 2 rakaat dilakukan oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan ada sesuatu yang terkhayal, dikhayalkan oleh Nabi SAW dalam salat beliau. Dan dikuatkan dalam sebuah hadis Nabi SAW biasanya selesai beliau salat, ya beliau menghadap kepada para sahabatnya sambil beliau berzikir. Tapi pernah satu hari Nabi SAW selesai beliau salat, beliau kembali ke rumahnya dan kemudian beliau berkata ada sesuatu yang teringat di kepalaku. Ada sesuatu yang membayangiku dalam salat di mana apa? Di mana ada sedekah yang belum kubagikan. Berarti ada sesuatu perkara yang lain yang dipikirkan oleh Nabi SAW di luar daripada sholat tadi. Ya ini menunjukkan bahwasanya sholatnya itu sah. Dia tidak perlu mengulangi sholatnya kembali. Kecuali ketika dari awal sholat, Allahu Akbar dia bertakbir. Dia menghayal sampai dia salam. Jadi kalau ibaratnya disadarkan. Itu sudah di rakaat keberapa? Waduh, rakaat keberapa ya? Jadi semua dari awal dia sholat sampai total dia selesai salam. Tidak ada satupun fokus dia dengan sholat. Walaupun nggak ada, sedetik pun nggak ada. Maka dalam kondisi seperti ini, sholat itu tidak sah. Dia boleh mengulangi sholatnya. Tapi cuman sekedar tidak khusyuk. Bukan berarti bermudah-mudahan ya. Tapi kita berbicara hukum syar'i. Ya, ketika dia sudah selesai melakukan sholat dengan rukunnya, tapi kurang khusyuk ya sudah dia memperbanyak sholat sunnah. Kenapa kita disuruh sholat sunnah? Karena untuk mengurangi kekurangan-kekurangan dari sholat wajib kita. Kenapa dalam sholat kita selesai sholat kita baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah selesai sholat supaya apa? Supaya ini juga dimaafkan kita apa yang kekurangan dari sholat-sholat yang kita lakukan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Nampaknya sudah tidak ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Apakah kita cukupkan, Ustaz? Atau mungkin dari jamaah ada yang mau bertanya langsung? Monggo, pada jamaah boleh resen jika ada yang mau ditanyakan. Monggo, ada yang mau bertanya langsung. Baik, kita tunggu. Ada yang masuk pesan chat pada saya, Ustaz. Izin saya bacakan, Ustaz. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, Boleh. bolehkah kita sholat sunnah setelah sholat asar? Taib. Apakah boleh kita salat sunnah selesai salat asar? Datang dua hadis dari Nabi SAW. Hadis pertama dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat Nabi SAW meninggalkan salat sunnah selesai salat asar. Taib. Hadisnya dalam kitab Sahih. Dan juga datang hadis dari Nabi SAW, janganlah engkau salat sampai tenggelamnya matahari. Taib, datang riwayat Nabi melarang kita salat sampai tenggelamnya matahari. Ya, dan datang hadis dari Aisyah Nabi SAW beliau tidak pernah meninggalkan sholat sunnah selesai sholat asar. Nah, Al-Imam Nawawi rahimahullah menjamak di antara dua hadis ini. Hadis yang pertama, larangan dari Nabi SAW, jangan kau sholat ya selesai asar sampai tenggelamnya matahari. Dilarang oleh Nabi SAW. Dan ini berlaku untuk kita semuanya. Adapun perbuatan Nabi SAW sebagaimana dikhabarkan oleh Aisyah, beliau tidak pernah meninggalkan sholat asar selesai sholat sunnah selesai sholat asar. Pada saat itu Nabi SAW pernah terluputkan sholat sunnah ba'da zuhur.
Beliau terluputkan pada waktu itu. Ada tamu mendatangi Nabi Muhammad SAW dan Nabi kalau sudah melakukan sebuah amalan beliau akan terus-menerus melakukannya. Karena beliau terluputkan melakukan selesai salat duhur, kemudian Nabi SAW melakukannya selesai salat sunnah salat asar. Taib. Nah, Nabi SAW sebagaimana kaidah yang saya sebutkan tadi, tidaklah Nabi SAW beribadah, beramal, kecuali beliau akan terus menerus beramal, tidak pernah beliau tinggalkan amalan tersebut. Taib di sini, jadi salat sunnah selesai pada asar. Seperti yang dikhabarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha itu khusus bagi Nabi SAW. Adapun untuk kita adalah datang larangan dari Nabi SAW untuk tidak boleh kita salat sunnah selesai salat asar kecuali ya kita mengqadha salat ba'diyah kita yang kita belum sempat lakukan tadi atau salat qabliyah asar yang sudah terlambat, maka boleh kita qadha selesai salat asar. Taib. Atau kita sholat tahiyatul masjid atau sholat istikharah atau sholat apa saja yang disebut dengan sholat dawatil asbab. Ada sebabnya. Sebab-sebab masuk masjid. Sebab untuk istikharah. Sebab untuk wudhu. Boleh kita sholat. Tapi sholat sunnah rawatib itu tidak lakukan selesai sholat asar. Sebagaimana datang larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Masih ada pertanyaan yang masuk melalui kolom chat. Yang kami bacakan Ustaz. Eh, Silakan. Ustaz menyambung pertanyaan sholat di atas kereta tadi. Ya. Berarti tidak apa-apa ya Ustaz sholat walaupun ada orang yang berhadapan dengan kita. Jazakallah khairan. Baik, jadi kaidahnya ketika dalam keadaan darurat, maka seseorang fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebatas kemampuan yang bisa dilakukan. Ketika memang dia tidak mendapatkan musola di dalam kereta api dan juga dia tidak mendapatkan tempat dia berdiri untuk dia sholat, ya karena itu sholat wajib, dia hanya bisa sholat di tempat dia duduk. Kalaupun dia berdiri takut jatuh dan lain sebagainya, maka ya sudah dia sholat sebagaimana mungkin dia bisa sholat. Tapi wallahu alam bisa. Tapi kalau seandainya ada musola di kereta api, ya atau dia bisa berdiri di sebuah tempat yang ada di kereta api, maka dia tetap harus berdiri dalam sholatnya. Ya, wallahu alam bisa. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Kami bacakan kembali pertanyaan dari kolom chat. Izin bertanya Ustaz, Ahsanallahu ilaik, Nah, silakan. dalam sholat jamaah qashar awal zuhur asar berjamaah untuk yang kedua. Suaranya putus-putus bisa. eh, Dalam zuhur di awal, semisal zuhur dengan asar, sholatnya berjamaah. Apakah perlu iqomah lagi Ustaz untuk sholat yang kedua, yakni sholat asar? Baik, dalam sholat jamak qasar di awal waktu, misal duhur, asar berjamaah, apakah iqamah lagi itu? Nah, dia yang melakukan iqamah lagi tidak ada masalah. Ya, karena iqamah itu adalah untuk menegakkan sholat. Ya, sholat duhur iqamahnya sendiri, sholat asar adalah iqamahnya sendiri. Nah, Allahu a'lam bishawab. Baik. Syukur Ustaz atas jawabannya. Kami kembali bacakan pertanyaan dari kolom chat. Afwan izin bertanya Ustadz, kenapa Nabi tidak merutinkan sholat duha? Di mana sholat duha itu memberikan hak-hak pada tulang-tulang rusuk kita berdasarkan dalil dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan Abu Hurairah yang menasihati agar tidak meninggalkan puasa 3 hari, sholat duha, sholat witir. Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merutinkan sholat duha. Ya justru dalil yang kita dapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melakukan sebuah ibadah, beliau akan melakukan secara terus menerus. Bahkan sholat sunnah asar tadi, ya yang biasanya yang beliau tidak ada sholat sunnah pada asar, tapi karena beliau meninggalkan karena kesibukan pada waktu itu ba'diyah zuhur beliau kodok sampai beliau kodok selesai sholat asar.
Dan setelah beliau melakukan hari itu, beliau melakukan secara terus-menerus. Dan juga datang hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang disebutkan dari Aisyah dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada Abu Hurairah untuk melakukan sholat duha. Nah, hukum asal dalam hadis, cara kita memimpin nas, hukum asal perintah itulah tikror. Hukum asal dari perintah itu hukumnya asalnya adalah terus-menerus. Kecuali datang dalil yang mengatakan itu cukup sekali. Misalnya, Allah memerintahkan kepada kita untuk berhaji. Nah, hukum asal berhaji itu lakukan secara terus-menerus. Nah, datang nas bahwasanya perintah berhaji itu sekali seumur hidup kewajibannya. Baik. Nah, ketika di sana tidak datang nas yang memalingkan tikror terus-menerus tadi kepada makna sekali, maka dihukumi secara hukum asal terus-menerus. Nabi memerintahkan kepada Abu Bakar Aisyah radhiyallahu kepada Abu Bakar kepada Abu Hurairah untuk melakukan sholat duha, maka perintah Nabi, ansungan Nabi SAW kepada Abu Hurairah ini sifatnya terus-menerus, tidak terlakukan terkadang-kadang. Taib. Nah, kalau seandainya datang hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya beliau sengaja meninggalkannya, ya karena beliau pembawa syariat. Ya, kita nggak boleh berkata kenapa ya Nabi nggak berbuat seperti ini ya? Karena Nabi itu pembawa syariat. Karena beliau sebagai pembawa syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala, berarti contoh beliaulah yang harus kita lakukan. Tapi cuman saya tegaskan kembali, setelah kajian ini mungkin saya akan melihat, saya akan coba cari. Tapi sepengetahuan yang saya ketahui, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak pernah tahu ada hadis Nabi meninggalkan sholat duha. Taib, saya tidak pernah tahu. Saya tidak tahu bukan berarti tidak ada ya. Tapi yang saya katakan, yang saya ketahui dari Nabi SAW, beliau memerintahkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu untuk sholat duha, dan perintah Nabi hukum asalnya itu dilakukan secara terus menerus. Nah, kalau memang Nabi beliau memang meninggalkan sholat duha, datang dalil dari Nabi SAW, maka perbuatan itulah yang kita ikuti, bukan kemudian Nabi kenapa ya nggak melakukan ini dan ini. Padahal pahalanya demikian, demikian, demikian. Nabi SAW pembawa syariat. Nabi pembawa syariat. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau benar-benar sebagai Nabi Allah? Ketika Nabi membuat perjanjian dengan musyrikin dari perjanjian Hudaybiyah, ya akhirnya Nabi SAW mengatakan, tidaklah aku melakukan kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang memerintahkan saya untuk membuat perjanjian seperti ini. Jelas ya? Nah, wallahu alam. Bisawab. Barakallahu fikum. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Kita masih ada dua pertanyaan lagi. Boleh Nah, bacakan Ustaz? silakan. Nah, silakan. Baik. Bismillah Ustaz, apakah boleh atau bisa antara sholat Isya dan Ba'da Isya'nya berjarak cukup lama, yang mana dikerjakan pada waktu tahajud atau mendekati subuh, jazakallah khairan. Baik, dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman, beliau keluar untuk sholat Isya dalam keadaan rambut beliau basah, baru selesai mandi, dan wanita-wanita pada waktu itu sudah tidur, dan kemudian para sahabat menunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid itu sambil mereka sudah mulai ngantuk. Ya, sudah mulai dan mereka tertidur dalam keadaan duduk. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka niscaya aku akan memerintahkan sholat Isya di waktu sekarang ini. Tapi kalau tidak memberatkan umatku, berarti ini merupakan waktu yang paling afdol. Tapi karena memang Nabi khawatir itu akan memberatkan umatnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Isya di awal waktu. Nah, bagi kaum laki-laki, Taib ketika dia mendengar adzan, tapi maka dia pergi ke masjid. Tidak boleh dia beralasan, oh waktu Isya yang paling afdol itu adalah jam sekian. Nanti di tengah malam. Taib. Kalau seandainya memang ada masjid yang mengamalkan sholat Isya di tengah malam, ya sudah kamu tunggu ketika nanti waktu sholat di masjid. Tapi ketika memang tidak ada masjid yang melakukan sholat Isya di tengah malam, maka kamu sholat di awal waktu. Keumuman hadis dari Nabi SAW, ketika datang seorang buta bertanya kepada Nabi, apakah saya wajib untuk mendatangi masjid ya Rasulullah? Dalam kondisi dan keadaan tidak ada orang yang menemani saya, kata Nabi, kalau engkau mendengar adzan maka wajib engkau pergi ke masjid. Ya, apakah ini berlaku bagi sholat maghrib ataukah berlaku bagi sholat isya? Taib. Taib. Jadi adapun bagi perempuan tidak ada masalah kalau dia tidak khawatirkan dia tertidur dan lain sebagainya, dia sholat nanti di pertengahan malam. Nah, waktu sholat isya itu sendiri
Ya sebenarnya nanti ada pembahasan-pembahasan yang kita bahas dalam kitab kita ini, cuman kita isyaratkan dulu waktu salat Isya itu ada dua. Ada waktu ikhtiyari, ada waktu al-ittirari. Waktu ikhtiyari itu adalah di pertengahan malam. Ya, adapun waktu ittirari yaitu waktu ketika sudah mendekati salat subuh. Tapi waktu ittirari ini kondisinya darurat. Tidak ada lakukan salat Isya terus-menerus di waktu sudah mendekati salat subuh. Ya, kalaupun dia ingin mengakhirkan sholat isya, maka akhirkanlah di setengah malam. Nah, wallahu alam bisawab. Ada yang lain? Baik, syukur Ustaz. Sudah habis? Mana? Ya, putus-putus Ustaz. Baik. Oh, suara saya putus-putus atau suara antum? Oke, sinyal saya seperti Ustaz. Afwan. Suara saya terdengar jelas. Untuk jamaah yang lain? Sepertinya sinyal saya Ustaz yang kurang baik. Oh, baik. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Baik, kami bacakan pertanyaan terakhir Ustaz. Nah, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Ustaz. Bolehkah kita merutinkan membaca surah Al-Baqarah setelah maghrib? Barakallahu fikum. Baik. Di sana datang beberapa dalil dari Nabi SAW yang membaca penghujung surat Al-Baqarah sebelum kita tidur. Baik. Berarti ketika di sana datang nas yang mengkhususkan, maka kita khususkan. Tapi ketika di sana tidak datang dalil yang mengkhususkan, kita harus baca ini dan baca ini, maka baiknya untuk dia membaca bervariasi. Ya terkadang dia baca ini, terkadang dia baca ini, terkadang dia baca ini, terkadang dia baca ini. Kecuali ketika datang dalil yang mengkhususkan, misalnya membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat dan malam Jumat. Datang nasnya dari Nabi SAW, maka boleh kita rutinkan. Ya, atau misalnya berselawat kepada Rasulullah di hari Jumat. Ya boleh untuk kita rutinkan terus menerus kita berselawat kepada Nabi di hari Jumat. Nah, ketika di sana tidak datang nas dan dalil yang mengkhususkan bacaan tertentu di waktu tertentu, maka kita khawatirkan ya perkara tersebut bisa terjatuh kepada menyelisih dari nas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ibadah teman-teman semuanya itu kembali kepada beberapa hal. Yang pertama kembali kepada jumlahnya. Jumlah yang telah ditentukan oleh Nabi SAW kita tidak boleh untuk menambah-nambah dan mengurang-urangi dari jumlah yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Yang kedua adalah waktunya. Ya, waktunya. Kita tidak boleh ya berbuat sesuatu di waktu yang di luar yang telah ditentukan oleh Nabi SAW. Nabi menentukan haji tanggal 9 Dzulhijjah misalnya di Arafah. Maka ini waktu yang harus kita lakukan, tidak boleh kita milih waktu yang lainnya. Atau Nabi mengkhususkan ibadah pada waktu-waktu tertentu, maka kita khususkan apa yang dikhususkan oleh Nabi SAW pada waktu tertentu. Ketika kita tidak mendapatkan dalil dari Nabi SAW, beliau mengkhususkan ibadah pada waktu tertentu, maka kita jangan mengkhususkan. Kita sudah sebutkan tadi apa? Waktu. Terus tempat. Tempat juga sudah ditentukan oleh Nabi SAW, maka kita tidak boleh mengganti-ganti dari tempat yang telah ditentukan oleh Nabi SAW. Kecuali mendatang nas untuk kita boleh melakukan di mana saja. Tapi kemudian dari bentuk, dari sifatnya. Sifatnya sudah ditentukan oleh Nabi. Demikian sifatnya, demikian, demikian, demikian. Maka tidak boleh untuk kita mendatangkan sifat kita sendiri yang menyelisih daripada sifatnya Nabi kita Muhammad SAW dari ibadah itu sendiri. Misalnya dikir. Nabi telah mendatangkan sifat dikir itu dilakukan secara sendiri-sendiri. Nah, ketika seseorang melakukan sifat dikir tersebut dengan sifat-sifat tertentu, dengan sifat itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, maka kita khawatirkan terjatuh dalam perkara yang menyelisih sunnah Nabi Muhammad SAW. Allahu a'lam bishawab. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Kita cukupkan satu kajian pada malam hari ini. Baik, barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Baik, Baik, syukran wa jazakumullah khairan kepada Ustaz atas materi yang sudah disampaikan pada malam hari ini, serta jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh para jamaah. Kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada para jamaah yang sudah dapat hadir di kajian rutin kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah Ustaz sampaikan tadi bisa menambahkan ketakwaan pada diri kita
menambahkan khazanah keilmuan kita sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari serta bisa kita share kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Baik, kami selaku panitia dari Bumi Pemuji mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian pada malam hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam persilahkan kepada warahmatullahi. jemaah boleh leave dari meeting. Barakallahu fikum.